warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama sekali, mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala limpahan nikmat Allah, kembali pada malam ini kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan semua kita lakukan ini mendapatkan ridhonya dan membuat kita semakin dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita selalu istiqomah dengan sunnah yang telah beliau kembangkan. Kita mengaku sebagai umat Rasulullah dan beliau juga mengaku kita sebagai umat. Jemaah sekalian, rahimakumullah, asal-usul dulu pernah menjanjikan ya, kita buat semacam silarus untuk penyampaian materi tentang akidah ya, tapi tadi situ ada di mana, mudah-mudahan di situ. Sebab kajian kita masalah akidah ini adalah masalah pokok yang merupakan tangga awal di mana Rasulullah SAW ketika beliau sudah berdakwah, maka dakwah pertamanya adalah masalah akidah. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan engkau serikatkan Allah itu dengan segala sesuatu. Tetapi pada masa Rasulullah berdakwah, itu bisa dilihat secara langsung. Ya, mana orang-orang yang sudah mengaku mengucapkan dua kalimat syahadat, yang sudah memeluk Islam, dan mana orang-orang yang masih bertahan untuk menyembah berhala. Jadi ketika berkeliling ya di kampung tuh, jole di rumahnya, kau sudah masuk Islam, yang kau masih menyembah berhala. Jadi dulu sangat mudah menentukan benderanya, mana bendera yang musyrik dan mana bendera yang sudah mentauhidkan Allah. Tapi kalau kini jauh bendera sama saudara. Ya, alhamdulillah bendera kita sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau jadi itu tidak perlu juga mengaji tauhid kalau ya. Tidak perlu juga mengaji akidah oleh. Dia perlu tak dikaji juga akidah. Perlu. Ini kadang-kadang bendera ini samanya tapi isi dalam Iko yang lebih berbahaya. Contoh bendera sama jenawa tapi isi dalam bosan tak sama. Ya, kalau menjual bendera itu mudah ya, mudah untuk menentukan. Tetapi yang samar-samar yang bahaya. Makanya aku sering menyampaikan, sampai kapanpun penyempurnaan pembahasan tentang akidah ini ya, tidak akan pernah berakhir. Sebab yang membuat akidah berpengaruh semakin isu semakin banyak. Calon tak sama. Kalau dulu menyembah patung, Pak, ini ada menyembah patung. Nah, tapi yang mirip dengan itu ada? Tidak ada. Kalau tidak wajib kan tidak. Nah, jadi kita bahas tauhid. Nah, yang menyembah patung itu alhamdulillah kita tidak akan temukan lagi, terkecuali kalau memang di tempat saudara-saudara kita itu. Ya, ini pembahasan awal untuk lingkungan kita sesama Muslim. Amun tidak akan menyampaikan
kita akan menanamkan akidah pokok, berarti sesuatu yang tak ada. Ini wang tu ada. Ibarat kau pun tak menanam lah, tapi merawat, ya, memelihara. Kalau nak perlu disemprot, nak boleh tanaman wancak. Ya, jadi tanaman tu awak tahu, artinya akidah itu kita sudah punya. Ada awak yang tak meyakini, yang tak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, awak sudah ada. Berarti secara umum, ya, pokok dari akidah itu kita sudah punya. Apa yang awak kaji lah? Mungkin pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana usaha kita untuk selalu meningkatkan. Jadi kalau meningkatkan berarti sesuatu yang tak ada. Kalau bahasanya meningkatkan, bukan hanya masalah akidah. Seluruh urusan bagian agama ini awak tetap berusaha untuk meningkatkan. Ini paham dua lah. Solat Allah. Ini tanya dulu ya, berarti bagi solat nama. Tapi perlu nak ditingkatkan. Perlu apa? Banyak yang ditingkatkan tu, Pak. Jumlah ini ya. Cara mengajar ya, ya, supaya ibadah kita itu selalu mengarah ke tingkat yang sempurna. Berarti untuk usaha itu harus selalu kita kerjakan. Bukan tak ada, ya, bangku sudah ada, tapi kita berusaha untuk meningkatkan. Maka di awal-awal kalau pembahasan akidah itu kan banyak paket, ya, paket akidah itu banyak. Ada tauhid namanya, ada ilmu kalam, ada juga nanti iman, ya, ada iman. Kalau iman tentu kembali ke rukunnya yang 6. Kalau tauhid kembali kepada pembagiannya yang 3. Ya, mungkin malam lagi kau dan coba bahas itu aja dulu. Ya, mengokohkan kembali, memahami kembali, dan insya Allah mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari 3 macam pembagian tauhid. Apa soal 3 dulu? Hah? Jika mau ulang kaji lama, nak kaji baru, mau ulang kaji nan lama. Tapi salah setahun aku sampai sigosor. Nanti 2 macam. Ada namanya uluhiyah, ada namanya rububiyah, ada namanya asma wa sifat. Judulnya itu. Ya, tapi soal nak bahas lah. Itu judulnya dulu. Jadi kalau kajian tauhid yang minggu pun dia sudah dibahas. Ada pula lah yang menambah dengan al-mulkiyah. Ada juga dengan tauhid ubudiyah. Tetapi secara umum, secara besarnya yang 3 sudah mencakup ke situ. Yang uluhiyahnya, yang rububiyahnya, kemudian asma wa sifat. Jadi gini, Nur Hadi juga ada buat di YouTube, tapi cuplikan aja. Ya, nah, isi pokoknya mungkin tidak secara lengkap. Ya, kalau di YouTube itu kalau dia secara lengkap, di berbagai masjid sudah ada yang kita sampaikan. Nah, ya, jadi bisa diputar-putar kajian tentang masalah akidah, masalah tauhid. Kalau Muhammad Abdul itu memberikan pengertian tauhid adalah pembahasan tentang keesaan Allah, apa-apa yang harus dan yang wajib dimiliki Allah itu, dan juga para nabi dan rasul. Jadi kalau ada penawak mendamau, ada yang menyebut akidah 50, itu dirinci deh. Akidah 50, ini tak itu yang bahas. Ya, bukan itu yang kita bahas. Jadi ada yang wajib bagi Allah, ada yang mustahil, dan ada yang harus. Rasul juga punya seperti itu. Ada yang wajib, ada yang mustahil, dan ada yang harus. Jadi kalau 20 tambah 1, 41. 4 tambah 1, 9. Kalau 41 tambah 9, berarti jumlahnya 50. Tapi yang perlu diingat, ya, terkait dengan sifat yang wajib bagi Allah, itu tidak hanya terbatas 20. Ya, tidak terbatas 20.
Masih banyak yang lain. Karena Allah itu maha. Ya, maha. Tapi kenapa ada sebagian yang mengkaji itu? Kalau nak mengkaji yang 20 itu silakan saja, tapi jangan dianggap sifat Allah itu hanya terbatas sampai 20. Tapi kalau asma Allah, ya, itu sudah diabadikan dalam Al-Quran, bahwa nama Allah itu hanya 99. Allah punya nama 99 nama yang baik, berarti tidak lebih tidak kurang. Tapi kalau soal sifat Allah itu maha, ya, maha sempurna, maha mulia. Kalau dibatasi sebanyak 20, berarti nanti ada sifat-sifat yang lain yang tidak tercover. Ya. Tapi yang dibahas itu banyak yang mirip dan yang sama dengan apa yang ada pada makhluk. Di alam kan hanya ada dua sodonya, ya, dua kesodonya. Yang pertama Khalik itu adanya tidak terbatas, karena tidak pernah diadakan. Itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua makhluk itu juga ada. Ya, awak ke contoh, ada kan? Tapi tiba-tiba sedekah ya, ada akhir suat. Itu bedanya. Bedanya Khalik dengan makhluk, walaupun sama-sama ada. Khalik itu ada, makhluk juga ada, tapi beda. Kalau Khalik tidak pernah berakhir dan tidak pernah ada yang mengadakan. Kalau makhluk ada yang mengadakan dan nanti akan berakhir. Kalau ada cucu yang bertanya, setelah saya jawab apa? Ya, cucu gini saja. Internetnya, kawannya internet, ya, Mbak Google kawannya bisa dicari apa di sini. Itu terbuka tentang masalah ketuhanan ini. Apa beza, ya, adanya Khalik dengan adanya makhluk. Tapi Allah mohon maaf, kajian-kajian tauhid itu jangan salah diarahkan. Kita mengetahuinya wajib, ya, wajib kita mengetahui. Apalagi mengingat zat Allah itu wajib. Tetapi jangan coba-coba melampaui kemampuan akal. Itu Pak, itu yang perlu dipertegas. Jangan coba-coba melampaui kemampuan akal. Aku pernah orang bertanya, ya, tapi pertanyaannya condong banyak kesimpulannya. Ya, nak mengkaji tentang ketuhanan ya. Itu judul pertanyaannya, itu judulnya datang. Nak mengkaji tentang ketuhanan. Apa nak dikajinya? Ya, awak nak cari bolong, ya, yang kajian zat itu. Awak elok aja. Lihat kalau dia kalau mengkajinya langsung itu. Kalau akalnya tak tolak, kalau akal orang le tolak, kita kan dicari dua yang ini. Nan tak patut dicari, jadi cecenya bahaya. Kalau nyipak kaleng nanti jalan seorang, kalau tolak seorang lo, kan? Dia apa? Dia kilo kaji. Suara tak kaji dia kilo uang mengaji dia kilo. Dia apa? Yang tak patut dikaji, yang tak patut dibahas. Ada perkara agama ini tidak harus dicari, tapi diimani. Jadi Pak, dipercayai, diyakini bahwa itu ada. Tapi jangan coba-coba menggali-gali. Sebab ada bagian-bagian itu memang yang bisa dicari-cari, bisa diakal-akali, dan bisa dibahas. Tidak sodo jadi itu. Kalau yang tidak bisa dibahas, cukup diimani, dipercayai. Maka jadi pikir-pikir lah, coba aku cara mengkenalkan menanya. Ya kan? Kini di mana malaikat Israel? Ini kelihatan dia tahu. Tidak pergi nawak ya, coba. Ya, coba aku Jibril, Nabi Jibril lagi nih kok. Kau Jibril kan habis. Menurunkan wahyu itu kan sudah habis.
Ada di wahyu ini lah. Mana tahu tu ada konsep itu ada tapi wahyu tu malam tadi buaya tiba Jibril ke dalam. Nah, esok pagi berapa kilometer saja boleh dalam. Dia apa? Sebab kajian wahyu itu sudah tutup. Maka ketika Nabi Haji Wada itulah wahyu yang terakhir dan tidak akan pernah lagi ada wahyu. Cukuplah yang ada dalam Al-Quran itu. Maka nampak patut dipikir, jadi pikir. Tapi kalau yang patut diimani, dipercayai, itu cukup kita percayai. Maka rukun iman 6. Mana banyak yang baik daripada yang tak. Percaya kepada Allah. Allah itu baik kan? Jadi fikir-fikir. Percaya kepada malaikat. Ada nama sebagai malaikat. Nama banyak sama. Ya, tapi nama bersuara dengan malaikat. Tapi Rasulullah pernah bertemu dengan malaikat. Itu orang-orang tertentu. Kalau awak jangan mimpi nak bersuara dengan malaikat. Kamu kedai itu kamu ya, Jibril kan datang ke rumahnya. Jangan kikiro tak jenak awak ada kan. Nampak ada mata kayu putih. Ya, berjenawan aja. Seperti kilonya itu lapannya. Pertama ada Rasulullah Jibril. Jadi malaikat itu juga baik. Tak pernah kita ketemu. Kitab kalau yang aslinya itu baik, tapi yang sudah dibukukan ini tak sudah jawab. Nabi dan Rasul kalau itu ukuran awak, baik tak? Ukuran awak. Tapi kalau sahabat-sahabat dulu sempat bertemu dengan Nabi. Tapi kalau awak ini tak pun awak surah. Berarti baik Nabi dulu macam awak ini, tak pun awak surah. Apa yang sering kita sampaikan, awak di akhir zaman itu adalah umat yang hebat. Dia apa? Tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi bisa jadi taat. Itu luar biasa. Ya, luar biasa tu. Maka berusaha awak menjadi orang yang taat. Sebab kita tak pernah bertemu dengan Nabi. Kemudian hari akhirat, hari kiamat. Tak Allah itu. Baik tak? Baik tak hari kiamat? Kini kau. Kok dapat awak nak bersuara lepas je hari kiamat tu? Ya, ada yang tolak bersuara hari kiamat. Biarlah awak bangkit dulu sebelum kiamat kubra. Tapi kalau kiamat sughra, ala lama bersuara. Jangan bercita-cita kalau nak bersuara dengan kiamat kubra. Nombor ayat aja, mau perlu kan? Ya, kita baca ayat tentang kiamat kubra itu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat, bumi tak saja tampek dah. Kalau tengok romponya ya, rompo nak sampai kawat ke? Yang itu lama gigi juga rompo kan mendorong wajahnya. Apalagi soalnya diguncang tu al-ardun. Bumi yang nampak bulat tu di peta. Itu diguncang-guncang besok. Terbayang tu ya? Maka kau dapat awak dan bersuara dengan kiamat kubra itu. Nauzubillah, karena amat dahsyat. Lalu baca surah Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Ya, masyaallah. Wa takunul jibalu ka ikmil mabthus. Jibal itu gunung, seluruh gunung. Ini malah Cik Maradi di Yogyakarta kan, heboh Indonesia. Sehingga itu je si berita. Tapi kalau laisu al-jibal, ya, semua gunung meletus berhamburan seperti abu, seperti kapak. Mata melayang dengan kalau kenyataannya sudah, ya Allah a'lam bishawab. Kemudian qada dan qadar. Tak baik itu ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Apa kata lainnya? Tidak lain tentu di awak lah.
Nonton tu dia awaknya apa yang lawak lalui. Takdir awak sampai yang iko, tentu dah. Sampai yang iko, nak lawak lalui. Tahu, tu apa tak tahu. Ambo pernah jatuh menjadi main gini. Ya, dia pun dia lah jatuh. Ya kan? Ambo pernah lupa waktu Nobel dari itu. Dia lah lupa. Tapi nak kena datang, right. Alah ada tak yang kena datang? Ya, entah jatuh dari atas, sepokan sudah itu. Ya, alah ada. Tapi right untuk ukuran kita. Berarti rukun iman itu rata-rata right, yang harus dipercayai. Jangan diolah-olah dengan pikiran. Jadi apa ketika ada yang datang nak mengkaji masalah ketuhanan itu, ada yang kamu berguru, yang bercela guru lain. Ya, apa kamu nak sanggup itu, dan memang tak ada perintah untuk itu. Jangan pikirkan tentang zat Allah, tapi pikirkanlah tentang ciptaan Allah. Sedangkan memikir ciptaan Allah saja tak cukup dia waktu. Rasa perono dia memikir ciptaan Allah, itu dah hebat tak ada. Ya kan? Tapi pikir itu dalam arti bukan hanya pikir sekedar macam itu aja. Ya, pikir yang bisa membawa kita kepada zikir. Jangan banyak-banyak boleh dapat mengadu di awak aja. Ya, pon atau pikir di awak dari ujung mabuk sampai ke ujung kaki. Pikir yang akhirnya membawa kita kepada zikir. Jadi kalau ada orang yang semakin hari semakin taat, berarti pikirnya itu bisa membuat dia menjadi zikir. Dulu dan muda cerita, kini dapat suatu omonglah boleh sosak, makulah kamu segala macam, itu kan pikir. Ya pak, cerita dia bosan tiba, tu nak ngaporan, itu yang zikir. Ya, jadi tafakur, tazakur. Ini yang membuat orang semakin hari semakin baik. Kadang-kadang lah ini kita pikir udahnya, tapi tidak sampai ke tingkat zikir. Tapi kiunya sekian lebih ayat bolo kacamata. Tapi kiunya kan dia yang bolo kacamata, jadi apa dia pakai kacamata? Dia nggak usah mato. Tapi kiu sekian biaya kemana ke dia? Sekian lebih biaya untuk preso segala macam. Ini soal olah panen, ya, asam urat, kolesterol segala macam. Titi banyak tapi makan kau nak kuliah, kau tak bisa. Malah nanti titi bukan dek mau makanan tapi dek kontrol, ya, dek preso itu segala macam. Sekali pergi rumah sakit itu tambah banyak penyakit. Besok preso sekali dia kalau tak ada itu orang datang isu orang, nanti boleh nambah lupanya. Orang pergi rumah sakit, orang tambah kali ketiga oleh pulang dari rumah sakit. Bosan dek pikiran tadi dia membuat tambah sakit. Makan punya dokter, kalau nampak iko nanti timbul. Makan iko nanti timbul. Dia memikir itu aja, akhirnya penyakit itu semakin bertambah. Maka Allah suruh kita pikirkan itu. Dia ngadu dia awak aja buat pikir, biar ini dia buat. Dia musuh pikir. Memikirkan ngadu dia awak aja, biar ini. Tapi Allah suruh seperti itu. Tujuannya apa? Supaya dengan berpikir itu kita selalu ingat kepada Allah. Tidak timbul dia dan kepada keren sana. Sampai ke situ lah, Pak. Itu kan usia itu kan orang keren. Salatnya Tuhan, tidak ini nya. Tidak pada keren nomor. Tolong dah masuk ke luar orangnya. Nya muliknya tidak, tapi nya kojonya. Kan dia tu. Nya kojo. Kalau tanya boleh tolong di panggangnya, tidak ini nya. Tapi suruh salat, kalau tak salat masuk makam, nanti kalau tak ada salat, tolong tidak. Kan ada keren kan. Jadi kalau tak fikir macam itu, tidak ada guna sampai orang keren. Sebab semuanya itu perlu dipikirkan dan akhirnya untuk kita zikir. Jemaah sekalian rahimahumullah, lalu masuk ke kaji boleh, mukadimah aja boleh. Ya, tadi yang pertama kita bahas tentang tauhid uluhiyah, tentang ibadah dan mengesahkan Allah dalam ibadah kita.
Semua ibadah itu apa ujungnya? Kalau awak pakai niat, ada dulu ada juga, dulu beda. Ajo anak wudu, coba contoh dulu. Apa ujungnya? Lillah ta'ala. Wang salat zuhur, coba contoh salat zuhur. Semacam aku salat zuhur itu bahasa Arab usolli fardhu zuhri. Kalau maju anak aku juga buat kacau. Maju aku jadi dulu. Ya, tapi kalau awak tak solat, cukuplah dalam hati aja. Karena niat itu adanya dalam hati. Tapi kalau awak solat seumpama dan solat sholli fardhu zuhri. Jadi saudara kan pokoknya diusul-usul kan itu beda pendapat, tidak ada masalah. Ya, bukan itu lagi yang patut dimasalahkan. Nak nyobit pun itu silakan. Nak ontok silakan. Apa nak pakai itu tak ambil di rumah ada bila. Ya, begitu mau pakai sarung, pakai baju, pakai kupiah, berarti ambil kan pakai solat. Tiba-tiba saja Allahu Akbar. Kalau mantap tak ada masalah. Hebat. Kalau ini orang bunyi jadi rumah lagi jawab betul ibu ya. Tiba masuk pintu masalah itu tanya dekat kawan lain, kok macam mana ni? Allah buat kacau dia kepala dia. Jadi dia pegang takbir, apa itu mana? Kawan nanya apa tadi? Makanya untuk mengembalikan konsentrasi kita, itu semua naupun dan terhadapi itu siapa? Apa? Allah. Ya, Allah yang terhadapi dalam salat. Maka Rasul menyampaikan bukan suatu keharusan, tapi nak punya nilai awak so tonang ketika mengangkat takbir itu, ya batonang dulu awak, ya pak, di bawah Islam tonangkan dulu. Dia waktu hari mengajikan rukun salat itu, yang pertama niat, yang kedua tagak berdiri, itu dia, tagak berdiri, betul, ada ujungnya. Kaji itu lagi, tapi perlu juga awak ambil hikmahnya pak. Berarti ada orang tagak berdiri tapi betul. Maka kecuali pun tagak berdiri betul. Jadi wayeyo tagak itu serius kalau bahasa kini. Ya, lah fokus sama Allahu Akbar. Sedangkan lajeng itu fokusnya ketika memakai takbir itu kemana-mana juga ya kan. Apalagi baru kulit kami pintu tu, Allah itu masih Allahu Akbar. Mana sampai lah pun itu dah. Kupos ada takbir jadi masuk imam dan rukuk. Ya, tidak ada alasan kan. Tapi kalau ada alasan awak, tidak ada salahnya. Ya, supaya kita bertenang-tenang dulu, baru kita takbir. Wajib dulu ya. Jadi itu pertanyaannya. Kamu tak pernah itu wajib jadi. Tapi gunanya untuk supaya kita nampak tenang ketika kita akan sholat. Maka lillahi ta'ala itu menandakan apa? Bahwa semua yang kita persembahkan dalam ibadah itu bukan untuk yang lain, hanya untuk Allah. Maka perlu kita perkokoh tauhid uluhiyah itu. Jelas? Perkokoh tauhid uluhiyah itu. Kenapa? Jadi kemana-mana berkok pikiran awak dalam sholat. Sebab yang kita sembah itu zat ya'lamu sirran wa alaniyah, yang tahu dengan yang nyata dan yang tersembunyi. Inya tanpu dan apun nado dalam hati awak itu nak kan awak sembah. Oh, mak itu tak boleh darah tu. Tokonam tu je ya. Kan solat tu tokonam. Ya, alhamdulillah aku yakin kalau sampai ke situ pikiran awak, bismillahirrahmanirrahim, aku akan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang tahu semuanya. Itu tak sampai mikir ke mana-mana. Ya, makanya boleh kita berdoa sebelum salat itu, boleh-boleh saja. Rabbi inni a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Mana yang nak membaca? Ya Allah, kita mohon perlindungan dari gangguan setan. Salat orang buaya, pergi setan tu. Salah sangka ya. Setan bebas masuk ke mana. Tidak ada yang menghalang. Memanglah itu kontra dulu dengan Tuhan.
Jangan buat patung lah. Oh lah masuk masjid itu ya, ada di setan lah. Oh banyak dalam masjid itu pak. Saya tak nampak. Banyak dalam masjid itu. Makanya diucap dia tahu ini kan. Jangan lama-lama dalam masjid ini. Kalau lama dalam masjid itu, kau jual siapa tu? Itu banyak contoh kan. Makanya pilih. Jadi pokok keyakinan kita. Ya, keyakinan kita kepada keesaan Allah, sebab itu berpengaruh dalam ibadah. Jadi mengesahkan Allah dalam semua kegiatan ibadah yang kita lakukan. Makanya ibadah yang paling tinggi nilainya ibadah yang mana? Ibadah yang betul-betul dikerjakan lillah. Maka dalam Islam itu tidak ada kata tawar menawar. Qul huwallahu ahad. Ya, tidak ada bisa ditawar-tawar. Kalau sudah ahad itu, kalau sudah satu itu, maka tidak akan mungkin terjadi perselisihan. Maka luar biasa dalam ajaran Islam itu. Ya, Allah tak perlu dibantu. Ini pada prinsip. Bebas apa yang nak dibuat, apa yang nak dilakukan. Fa'alul lima yurid. Memahami itu tuh yang buat kaji ini. Bukan mencari tahu, sebab kita semuanya sudah tahu. Atau yang tak hafal surah Al-Ikhlas, hafal sono. Tapi seperti apa pemahaman itu? Kaitannya dengan tauhid uluhiyah itu. Qul huwallahu ahad itu. Katakan Allah itu satu, kalau satu berarti semuanya menuju ke situ. Tempat kita bertawakal, tempat kita minta tolong, tempat kita mengadu. Ya, maka tauhid uluhiyah itu meyakini keesaan Allah, bahwa semuanya kita serahkan kepada Allah, ya, tidak ada yang berserikat, la syarikalah. Tentu memperkokoh ibadah kita. Bukan berarti kita tidak boleh berikhtiar, sebab semuanya itu Allah jadikan ada namanya sebab akibat. Sebab akibat itu ada. Kalau orang mereka cuba-cuba main-main pisau, lukonya ada pisau tu, pada hakikatnya yang melukong tu apakah pisau atau ketentuan Allah? Kan itu kajiannya kan. Tapi karena dia mencoba-coba bermain-main dengan pisau, padahal adat pisau itu melukai. Itu sebab akibat. Jadi jangan mentang-mentang lah ngaji tauhid, itu pisau lalu kok itu. Api dah terpandang itu ni. Ini dah apa? Nya 14 sampai kaji. Ya Pak, itu guna ngaji tauhid. Itu guna. Maka ketika yang datang aja mau tengok kawan yang dulu lain contohnya. Ya, ada apa lainnya? Jangan ikut dijadiin untuk kebanggaan, untuk yang lain-lain. Sebab salah-salah kita mengaji tauhid itu kalau jadi kebanggaan. Ya, dibuat untuk lain. Tak tolak dia pisau lah, tak tolak dia kubur lah, tak tolak dia ladiong lah. Kadang-kadang dia tak tahu orang yang melewat itu kan. Tapi yang melewat itu kan bangkit je. Makanya kalau itu boleh dijadikan untuk hal seperti itu, kita tadi sampaikan, tentu Rasulullah yang pertama yang mempraktekkan. Sebab beliau itu bertempur, beliau itu berperang. Ya, jelas pun ada keinginan dengan Allah. Tapi guna kita mempelajari itu supaya kita selalu ingat dan jangan salah kita dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rububiyah. Rububiyah itu kaitannya dengan semua yang Allah berikan kepada kita, rezeki, usaha kita dan segala macam, itu semuanya sudah diatur. Apa pernah kabur ya, sama dengan kawat kau, lowe tanah sama, tampang limaunya sama, topi ketika panen, tidak sama hasilnya. Padahal biaya sama, pupuk sama, menyemprot pun sama. Mungkin tak berbeda hasil? Mungkin ya Pak. Apa yang membuat mungkin itu? Apakah usaha kita? Disitulah letaknya. Kokohkan pemahaman kita tentang tauhid rububiyah itu. Kenapa? Semuanya sudah dalam pengaturan Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kata-kata Rabbun dalam ayat Al-Fatihah itu. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam, semesta alam yang mengatur semua yang ada di alam. Awak tinggal menjalani apa yang diatur oleh Allah. Ya, apa yang diatur oleh Allah. Maka jangan ada pemikiran kita, uang yang berusaha sama dalam pikiran awak tentu sama hasil. Dalam pikiran awak, tidak ada beda. Pupuk sama abi, tampang sama wali, tanah sama lawe. Dalam pikiran awak pasti hasilnya sama. Tapi ternyata kok bisa hasilnya berbeda? Disinilah letak pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka urusan rezeki, ya, ikut tapaso bukan tapaso memang wajib. Wajib kita kaitkan dengan tauhid rububiyah. Sebab rezeki kita itu sudah ada, tapi Allah yang mengatur. Tugas kita apa? Kan madu dengan itu memang perlu. Sebab tadi di awal sampaikan ada bagian khalik, ada bagian makhluk. Bagian khalik yang mana? Bagian Allah yang mana? Mengatur, memberi. Akunya ini ada memberi. Ya, awak hanya bisa yang pertama. Mana yang bagian makhluk? Bagian makhluk pertama berikhtiar, yang kedua berdoa. Nah, itu bagian awak tuh. Wajib kita lakukan itu, Pak, karena itu tugas kita, bagian kita. Kalau nggak bagian Allah, jangan dia. Jadi kalau ada uang yang mono soalnya ketika sudah panen, betul ya, sudah nemu biti, sudah nemu apa lah, hasil kojonya, orang sesuatu lah, tidak ada salah. Yang sudah sampai gitu ya, Pak, tidak ada salah. Usaha lah hebat, mantap sesuai dengan ilmunya. Tapi tentu ketika tiba menemu hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu monong soalnya bongi-bongi, kesal dan segala macam. Apa yang pada itu perlu diperkuat, ya, pengamalan tentang tauhid rububiyah. Kasih itu itu. Maka bukan bertanya, perlu tak tauhid rububiyah itu? Awak kan berhadapan tauhid dengan itu. Sebab kita berusaha, kita bekerja, kita perlu rezeki. Maka tauhid rububiyah yang menyampul itu. Insya Allah, kalau kokoh keyakinan kita tentang tauhid rububiyah itu, apa yang lahir dari sifat kita? Menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang tenang. Nah, itu ya. Jadi orang bersyukur itu yang disuruh Allah. Tempatnya di surga. Jadi orang penyabar, tempatnya juga di surga. Menjadi orang yang jiwanya tenang, itu sodo akan dilahirkan oleh kekuatan keyakinan kita tentang tauhid rububiyah itu. Kalau kokoh mantap, insya Allah bersuah dengan itu. Dia menjadi hamba yang selalu bersyukur karena tauhid rububiyahnya sudah bagus. Ketika Allah beri dia dibayar Tuhan Tuhan. Kalau sudah menjadi hamba yang bersyukur, ikut yang tidak atau istilah tidak tolong aja deh. Bayar Tuhan banyak dibayar, banyak perlu dibagikan, banyak perlu diinfakkan, banyak perlu ditabung di jalan Allah. Baik sakit tetap menabung, tapi sakit pula nanti tidak kena doa. Paham ya? Itu dia hebatnya tauhid rububiyah. Kadang-kadang awak kan kita ngerti ibu itu. Ya, ada kayak untuk masuk situ ya, ini haji saudara kan. Tapi kalau mantap tauhid rububiyahnya, tidak ada itu gitu. Sakit pula. Banyak pula. Dan tidak ada. Maka luar biasalah orang yang sudah memahami dan mengamalkan seperti apa reaksi tauhid rububiyah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka ketika lebih baik Tuhan ke awak ketenangan, ujung dari yang dua tadi, ya, bersyukur, sabar, maka dapat bonusnya. Apa bonusnya? Tenang. Kalau tenang itu tidak ada lihat itu lalu.
Ada orang yang sonang, tonang. Ada orang yang payah, tonang. Ada tak? Ada kan? Nah, maka tonang itu yang terbaca. Kalau dapat saja sonang, sudah itu tonang. Nah, itu kan tujuh selain dua boleh itu bejanya. Maksudnya itu juga. Ya, dapat dan sonang, sudah itu sonang tadi mampu awak toh. Kalau menurut pandangan awak manusia itu Pak, ukuran sonang itu yang mana? Ya, yang mana di kota sonang? Apa nak niyo? Itu yang sonang jawab. Tapi saya dulu, itu mana? Jadi nampak orang bangun sawit sekian hektar, rumahnya udah hancur, motornya udah gila, segala macam. Apa nyawa? Lah sonang. Kesonang jawab bukan? Kalau tonang bukan tu Pak. Jadi kenapa tak bisa lolok dah? Cenderung tadi kan? Lolok tak bisa makan payah. Maksudnya orang konyol, kau iya tiba orang minta sumbangan, tak pemuda datang minta terima, alasan banyak. Ya, alasan banyak. Sehingga orang kalau datang ke mana tadi mau proposal itu yang rumah apa tu, dia kan tak sampai kena kan dia sampai. Kalau lalu itu aja ada masalah, ya ada masalah. Orang yang tonang itu yang mana? Bagus dia, ya, bagus dengan hablum minan nasnya. Kemudian membuat orang juga merasa nyaman. Maka yang dipanggil nanti di akhirat itu bukan orang yang senang, ya, tapi dipanggil itu jiwa yang tenang, bukan yang senang. Jadi ya ayyuhan nafsul mutmainnah itu artinya wahai jiwa yang tenang. Bukan jiwa yang bukan jiwa yang senang. Wahai jiwa yang tenang. Maka insya Allah bersyukur, sabar itu langkah-langkah membuat kita tenang. Maka balik kapan ke balik perkokohlah tauhid rububiyah kita. Bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah. Berusaha sajalah. Kau jangan aja bagian awak. Tapi kalau bagian awak tak berbuat kau dah, itu salah. Jangan mentang-mentang dalam mengkaji tauhid rububiyah, ngomongnya rumah dah. Kan ada betul sedonya. Itu salah. Ya berarti ada bagian awak yang tak dilakukan. Berusaha saja. Tapi dalam berusaha itu tetap kita perhatikan rambu-rambunya. Setelah itu sampul usaha kita dengan doa. Ada tak tahu doa. Kau terakhir kaji juga. Ada tak dalam Islam kau nak pakai doa? Cuma satu istilah. Kenandi ya. Ada tak doanya? Tak boleh. Cuba pikir-pikir mana yang ada doa. Sesudah apa tak boleh. Kalau kan Maryam tak ada doa. Ini Maryam tak boleh. Ya Pak, tapi saudara nelok yang memang kewajiban awak, nak makan, nak lolok, nak masuk WC, nak pergi dari rumah, pulang dari rumah, pakai baju baru, membuat usaha segala macam, ada tak doa? Cuman awak yang tak membah. Ada doa, ada juga ya, tapi kan tak baca orangnya. Berarti bagian awak tak berbuat lah. Ya, mudah-mudahan sudah ngaji kok. Usaha itu diiringi dengan doa. Apalagi kalau lolok, berdoa. Walaupun lolok itu wajib, ya, berdoa. Dia apa? Lolok itu mati. Jadi dia lolok mati ya, iya. Ya Pak. Kalau dia lolok berarti mati tu. Ambo 3 kali kalau selagi gue aman, tapi jujur. Kalau pagi tak kerja tu hujan lagi, lolok lagi makan siang sudah makan tu, lolok lagi berarti 3 kali mati lagi. Iya kan? Apa tanda lolok tu mati? Tengok doa jaga lolok. Artikan doa jaga lolok. Ada tak kata-kata mati di sini? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Itu Pak. Jadi takut itu mati dah Pak. Lepas orang cuba mati tu 3 kali saya ingin mati. Tapi alhamdulillah pagi hidup balik. Katanya kalau sempat pagi ndak hidup dah, itu aja ya Allah mati. Ya tak perlu baca doa alhamdulillah pagi itu. Tapi kalau masih hidup pagi
Jangan lupa baca segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Maka semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu lagi, ya, tauhid asma wa sifat. Isu adalah kan. Jadi itu dibayarnya. Allah sampai di situ dulu. Ya, jadi nan dua mudah-mudahan tertanam dan suatu pertama bulan besok, ya Pak, awak melanjutkan seperti apa pemahaman dan pengamalan asma wa sifat. Tapi jangan lupa pula uluhiyah dan rububiyah kok. Ya, kalau kata tertanam itu ambil utama besok uluhiyah dan rububiyah. Ya kan? Mudah-mudahan yang awak sampaikan itu bermanfaat dan bisa kita pahami. Ambo yakin ini belum sempurna, ya belum sempurna. Tapi sampai di situ dulu, Pak. Sampai dalam tausiah ini, ya mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ambo mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.